Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Milatul Ulia, bisa kalian panggil Kak Mila. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kalimah thayyibah, yaitu kalimah istighfar. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kalimah thayyibah, kakak akan memberi sedikit penjelasan tentang kalimah thayyibah ya. Jadi, manusia hidup di dunia ini memang tidak bisa terhindar dari kesalahan dan sifat lupa. Sebaiknya, apabila kita berbuat salah atau dosa, segera membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tata cara untuk meminta maaf ketika bersalah atau berdosa adalah apabila bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi. Sedangkan ketika kita salah kepada manusia, selain membaca istighfar, kita juga harus bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada yang bersangkutan. Nah, apabila kita telah melakukan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni salah dan dosa kita. Mudah bukan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang Maha Pengampun, membaca istighfar sebagai bentuk untuk penyesalan atas kesalahan dan dosa. Di samping itu harus dilakukan dengan segera dan juga dapat dilakukan di mana saja. Artinya dilakukan setelah kita merasa bersalah dan berdosa, dan tidak boleh menunggu sampai kita harus di masjid atau menunggu setelah melakukan sholat dan sejenisnya. Termasuk juga memaafkan kesalahan orang lain, karena memaafkan kesalahan orang lain merupakan perbuatan yang sangat mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semua, dari tadi pembahasan kita adalah mengenai kalimat thayyibah, yaitu istighfar. Nah, apakah adik-adik semua tahu apa itu istighfar? Nah, kakak di sini akan menjelaskan definisi dari kalimah istighfar. Kalimah istighfar artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan, baik dosa kecil, dosa besar, atau dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Nah, apa sih bentuk kalimat istighfar itu? Nah, kalimat istighfar itu berupa kalimat Astaghfirullahaladzim. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Nah, setelah kita mengetahui definisi tentang istighfar, selanjutnya kita akan membahas tentang membiasakan membaca istighfar. Setiap manusia tidak terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Penyebabnya adalah setiap manusia tempatnya salah dan lupa. Setiap anak cucu Nabi Adam alaihissalam pasti pernah bersalah dan berdosa. Sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat, dan Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, di samping kita melakukan kesalahan, hampir setiap hari kita menambah dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, dosa yang disengaja atau dosa yang tidak disengaja, dosa lahir atau dosa batin. Apabila kita telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepadanya. Adik-adik semua, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita membiasakan membaca istighfar, karena Nabi Muhammad SAW sendiri menjamin masuk surga setiap umatnya ketika kita sehari semalam membaca istighfar sebanyak 100 kali.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahul Muslim. Yang artinya, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari semalam sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, di dalam ajaran Islam, perintah untuk beristighfar dalam memohon dan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu dianjurkan pada saat yang pertama, ketika kita berbuat salah atau berdosa. Yang kedua, ketika kita melihat seseorang berbuat salah atau berdosa. Dan yang ketiga, ketika kita melihat tempat-tempat yang penuh dengan maksiat. Nah, adik-adik semua, dengan begitu mari kita membiasakan membaca istighfar setiap hari. Terutama setelah kita sholat, kita harus membaca istighfar minimal 3 kali. Yang lebih utama lagi, membaca istighfar setiap saat. Tidak usah menunggu jika berbuat salah atau dosa ya. Nah, setelah kita mengetahui tentang banyak dan sedikitnya apa itu istighfar dan bagaimana cara kita membiasakannya dalam sehari-hari, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih manfaat istighfar itu atau apa sih hikmah dari membaca istighfar? Nah, berikut ini kakak akan memberikan sedikit tentang hikmah atau manfaat membaca istighfar. Umat Islam yang gemar dan membiasakan membaca istighfar akan memperoleh hikmah dan manfaat yang banyak. Di antaranya, yang pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Nah, selanjutnya, dari penjelasan yang telah kakak berikan, kemudian kakak akan memberikan sedikit contoh yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mengaplikasikan kalimat istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika adik-adik sedang berada di jalan dan tidak sengaja adik-adik melihat orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, orang-orang itu sedang bermabuk-mabukan di jalan. Maka hal yang harus adik-adik lakukan adalah yang pertama, membaca istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus adik-adik lakukan adalah menghindari orang-orang yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah salah satu contoh pengaplikasian kalimat istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya pada video kali ini adalah kita dianjurkan untuk membaca kalimat istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, tidak hanya pada saat kita setelah selesai sholat, tidak hanya pada saat kita sedang berada di masjid, tapi kita harus membaca kalimat istighfar atau melafalkan kalimat istighfar setiap saat, setiap kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah Tuhan yang memberikan kita kenikmatan hidup di dunia maupun di akhirat. Sekian dari kakak, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.